Kan dikenal sebagai sebuah band yang kritis banget. Nggak tepat kalau mengerucutkan selera masyarakat dengan lagu yang temanya tuh cuma cinta-cintaan aja gitu. Tapi sebenarnya secara lirik menurut gua lebih albumnya itu sangat politis. Album RK. Jadi emang kita malah semakin politis tapi cara menyampaikannya lebih sesuai umur. Mengapa teman-teman seniman atau khususnya musisi ini harus juga turut kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tuh apa, Mas? Hubungannya dengan bagaimana musisi harus aktif, misalnya kasus belakangan soal royalti gitu ya. Yes. Soal royalti itu blessing in disguise-nya dari keributan itu kan jadinya akhirnya musisi sadar bahwa mereka harus memperjuangkan haknya mereka masing-masing. Efek Rumah Kaca ingin dikenang sebagai band yang seperti apa, Mas? Publik tuh waktunya sedikit, dikasih lagu-lagu yang banyak, kalau lagu-lagunya nggak bagus sayang. Waktunya terbuang publik. Publik harus mengkritisi pejabat negara gitu misalnya ya, tapi juga publik juga harus mengkritisi seniman. Iya, seniman juga perlu dikritisi. Lu nggak bagus, sudah pensiun aja. Oh iya ya, baik-baik gitu. Sebelah mataku yang mampu melihat. Nah, Sobat Emo semuanya, siapa yang nggak pernah denger lagu itu? Ya, semuanya pernah denger ya. Nah, kali ini Cakap-Cakap akan ketemu dengan sang empunya lagu, ada Mas Kholil Mahmud dari Efek Rumah Kaca tentunya. Mau ngopi-ngopi bareng nih sama beliau di Kios Ojo Kios. Let's go! Halo, selamat siang Mas Kholil. Senang bertemu dengan Mas Kholil. Ya, senang juga bisa mampir ke kios. Happy pokoknya selain di sini. Lagi berlatih apa gimana nih, Mas? Enggak, biasanya kalau pagi-pagi, misalnya kalau masih sepi, ya saya suka nongkrong-nongkrong, baca atau kerja. Oke, sambil bermain musik. Ya, ada. Ngopi kali kita ya. Boleh nggak sih ngobrol-ngobrol sama Mas Kholil? Boleh. Ya. Ya, jadi kali pertama Jihan main ke Kios Ojo Kios. Akhirnya, maksudnya ya senang lah bisa akhirnya tempo main. Iya, karena biasanya cuma lihat di media sosial, karena kayaknya emang sering ada yang main musik di sini kan. Ada acara musik biasanya bisa, kalau buat teman-teman yang belum punya tempat buat main, biasanya mereka di sini main di kios, terus ada screening film juga, kadang-kadang ada talks juga, jadi multifungsi nih kayaknya ya. Apa? Multifungsi. Iya, multifungsi. Kita biasanya juga latihan di sini juga gitu ya. Latihan bandnya RK nih di sini juga gitu. Wow. Jadi ya campur-campur deh. Seru banget. Oke, nah jadi Sobat Emo emang kalau kita tahu, wah ini kopinya datang juga. Ya sih, kopinya juga lumayan. Yoi. Jadi berkunjung aja ke sini ya, Mas ya. Oke, nah Sobat Tempo dan siapapun lah ya, kayaknya teman-teman itu taunya Efek Rumah Kaca memang yang dipentolin oleh Mas Kholil ini banyak kritis tentang isu-isu terkini, isu-isu tentang ya seperti yang ada di lagu-lagunya juga. Kemudian bagaimana Mas Kholil terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan aktivisme dan segala macam. Tapi fun fact-nya memang ternyata Mas Kholil dulunya adalah seorang akuntan. Correct ya? Iya betul. Gue bekerja sebagai akuntan sekitar setahun 2 tahun? Enggak. Hah? 12 tahun. Shock sih. Tahun. Iya, 2001 hingga 2013 akhir. 12 tahun, 13 tahun. 2001 kan ARK berdiri Sambil kerja tuh. Sambil kerja. Tapi terus baru mulai sibuk manggung-manggung tuh 2009. Jadi juggling antara kerja manggung tuh sekitar 5 tahun. Nah, soalnya ini dua hal yang beda banget nih ya, 180 derajat loh. Iya. Jadi budak korporat tapi juga seorang jadi seniman. Gua mencoba mendekati bos gitu untuk ya kalau gua
sibuk ngeband, nggak apa-apa kabur-kaburan dikit, tapi yang penting kerjaan beres. Nah itu membutuhkan waktu berapa tahun tuh untuk bisa disetujui, sekitar 6-7 tahun gitu. Jadi nunjukin dulu performa. Wow. Jadi pas sudah mulai manggung-manggung setelah rilis album, memang banyak kabur-kabur sedikit-sedikit. Misalnya siang ada interview di mana gitu ya, terus gue kabur dari kantor, tapi terus balik lagi, tapi pulangnya agak malam nyelesain pekerjaan yang ketinggalan. Ya, alhamdulillah ya diizinin sih pada waktu itu. Thank you Pak Bos. Ya selama 5 tahunan lah melakukan panjang ya? praktek kayak gitu. Maksudnya kerja sambil manggung. Terus ya akhirnya full main musik. Oke, Mas Walil, ini kan ngomongin soal ERK sendiri, gitu ya, kan dikenal sebagai sebuah band yang kritis banget sama isu-isu di sekitar kita gitu. Apakah itu sesuatu yang disengaja atau memang ya di tengah jalan bertemu dengan jalur yang ini, terus oke, kita putuskan bersama-sama bersepakat dengan kawan-kawan yang lain ke arah yang ini? Background kenapa nulis lagu kayak gitu kayak yang sekarang ERK. Sebenarnya gue dari kecil ya tumbuh di keluarga yang doyan baca lah gitu. Jadi bapak gue adalah dosen. Saat gue tinggal di komplek dosen UIN, ya temen-temennya anak dosen gitu. Jadi mungkin punya pemahaman yang nggak beda-beda jauh, dan rata-rata ya gue di rumah sering baca, gue baca koran, baca majalah gitu. Sangat menikmati ya? Tempo sampai sekarang. Terima kasih. Jadi itu ternyata membentuk gua ketika udah mulai bikin lagu sendiri, terus ngerasa bahwa di era-era 2000-an awal yang gua merasakan sendiri ditolak-tolak label itu, merasa kayak nih ada yang nggak beres, dalam artian orang-orang yang mengkurasi siapa aja yang bisa tampil atau merilis lagunya, kan sebenarnya kekuatannya ada di label ya, ada ENR-nya gitu. Itu nggak tepat kalau mengerucutkan selera masyarakat dengan lagu yang temanya tuh cuma cinta-cintaan aja gitu. Sebenarnya kan lagu Indonesia dari zaman dulu tuh variatif temanya. Tiba-tiba kok di era-era itu kok jadi ketebak banget. Lagu kita kalau bikin album 10 lagu, 2 lagu tentang keluarga, 8 lagu tentang cinta yang sangat ketebak. Galau-galau yang tidak membangun. Iya, nggak ada imajinasi yang baik, dan delivery cintanya tuh biasa aja gitu, ketebak. Jadi nggak ada, buat gue pribadi nggak ada yang mengejutkan, dan nggak banyak pelajaran yang dipetik dari situ gitu. Jadi gue merasa musik Indonesia lebih luas lagi gitu, dan harusnya situ, ya. Iya bisa, dan dulu emang begitu kan. Misalnya contoh, kalau musisi-musisi yang paling besar di Indonesia pada saat itu, misalnya kayak Iwan Fals atau Slank ya, lagu-lagunya kan nggak hanya cinta-cintaan. Tapi kenapa si ENR label-label ini seolah-olah mengerucutkan selera industri gitu. ke sana, itu menurut gue sebuah situasi yang nggak tepat untuk menerjemahkan selera masyarakat gitu. Dan akhirnya mulai mencoba menulis dengan tema-tema seperti apa aja yang kami rasakan gitu. Jadi bukan hanya cinta aja, ya cinta ada juga, boleh juga, bisa gitu, tapi nggak melulu. Dan misalnya persentase di album tuh nggak yang kayak tadi, misalnya 80% atau 90% isi album itu lagunya tentang cinta aja. Kita paling cuma 30%, selebihnya cintanya dalam bentuk yang lain gitu ya. Dalam bentuk misalnya kritisisme terhadap pemerintah kan bentuk cinta gitu juga ya. Bentuk cinta juga, kritisisme terhadap atau pandangan kita terhadap perubahan lingkungan kan bentuk cinta juga sama, tapi pengen yang lebih luas. Oh wow, oke. Jadi bukan sesuatu yang disengaja atau enggak ya berarti ya. Pokoknya punya arah pandangnya ke situ untuk membuat hal yang lain dari sebuah karya yang enggak ke satu arah doang. Iya, gitu ya. Sebenarnya organik kesadaran mulai lebih dewasa gitu, jadi nggak mengejar popularitas ya. Ngerti juga sih waktu kita SMA gitu kan pengen populer gitu ya. Kalau belakangan emang udah bergeser secara organik, dan akhirnya ternyata memang bisa mengisi
kalau berdasarkan misalnya testimoni atau baca review tentang album pertama, tuh orang merasa justru itu bisa mengisi kekosongan ERK gitu ya, kekosongan tema lagu pada saat itu gitu. Sehingga karena justru merasa orang musisi banyak tapi yang nulis tentang politik, sosial gitu nggak banyak gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan merasa panggilannya ke situ kali ya. Oke. Jadi akhirnya terus sampai album kedua, ketiga, Dan seterusnya. keempat dan merasa semakin nggak ada yang ngisi semakin harus diisi. Gitu. Oh. Karena semakin misalnya gini, musisi sekarang setiap minggu bisa rilis album dan jumlahnya rilis lagu ya banyak ya. Tapi tetap aja lagu yang mengambil tema politik nggak sebanyak itu gitu. Maksudnya tetap persentasenya tetap kecil. Nah, orang-orang yang memang punya kesadaran untuk menulis hal itu ya karena nggak banyak ya mesti dirawat dengan ya udah deh kita aja yang merasa itu mengganggu dan terpanggil dan perlu disuarakan gitu ya. Dianggap sebagai peluang juga nggak sih, Mas? Oh bisa juga dianggap sebagai peluang. Contoh misalnya, wah lagu politik ternyata banyak ya peminatnya ya. Gue bikin lagu politik ya, bisa juga orang begitu. Tapi ketika mereka melakukan itu tidak atas panggilan, pasti repot. Karena nanti akan ditanya wartawan, melakukan interview yang mendalam, lama-lama ketahuan kalau ini sebenarnya cuma tema-tema politik, sebenarnya cuma batu loncatan demi kepentingan karir dia gitu misalnya. Itu akan merepotkan sih. Karena pasti pertanyaannya kan wartawan juga pasti akan gali ya. Gali itu kan kayak, aduh nih kok gue nggak di sini jiwa gue gitu. Jadi itu juga akan terasa sih, terasa. Jadi organik lebih baik gitu. Walaupun kita harus membuka diri, misalnya kesadaran bahwa politik itu penting dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Itu penting ya untuk terus kita belajar. Tapi kalau kita jiwanya belum di situ, jangan direkayasa juga nanti. Tampak dipaksakan. Iya nanti juga kan kalau seniman kalau agak bohong perasaannya tuh terasa kadang-kadang ya. Kalau di karya-karyanya tuh kurang. Minimal buat dirinya sendiri. Iya kurang karyanya kurang genuine, kurang tulus, kurang ini. Itu terasa lah biasanya. Jadi emang lebih baik kita membuka diri, tapi juga kalau buat karyanya tetap organik. Mas, dari berbagai keresahan isu-isu tadi gitu ya, ada nggak sih proses filtering? Ya kan sekarang kita tahu dari album ke album gitu ya, tapi sebenarnya apakah itu juga melalui proses kurasi atau segala isu pokoknya bisa dihantam sama RK? Nggak segala isu dalam artian pengennya jujur tadi ya, sama masih lanjut dari tadi kita pengennya jujur, tapi juga yang memanggil kita, yang bikin kita marah, yang bikin kita happy, yang bikin kita kesel, itu biasanya jadi amunisi untuk dijadiin tema gitu. Karena biasanya kan kita kalau musik pengen deliver, mengantarkan rasa yang kita rasakan gitu. Kalau dari kita sendiri sebenarnya kita nggak ngerasain itu jadinya susah kita. Jadi perasaan itu udah ada dulu, kemarahan itu udah ada, terus kita bantu menyodorkan rasa itu kepada pendengar dengan komposisi musik gitu ya. Juga ada komposisi lirik juga untuk bisa nih kita lagi marah, lagi sebel, lagi seneng, coba didengerin rasanya itu melalui musik itu ya. Nah hal yang jujur, yang organik itu juga akan membantu si musisi kalau dia harus perform. Kan kalau misalnya lagu itu populer gitu, kita harus memainkan lagu itu sekitar 100, 200, 300 kali. Kalau bohong, kalau dia nggak ngerasain itu pasti menyiksa. Jadi kalau kita jujur, paling enggak kalau setiap kita mainin lagunya tuh ada rasa, ada apinya, ada listriknya. Kita jadi kalaupun mainin lagu itu ratusan kali, bahkan mungkin ada orang yang manggung setahun itu bisa 100 kali, berarti dia mungkin akan nyanyiin lagu itu ribuan kali. Itu lama bosennya lah. Kalau ada listriknya lagunya, itu lama bosennya. Jadi listrik itu hadir dari kejujuran. Biasanya dia juga merasakan perasaan yang sama, bukan pesanan gitu lagunya. Ya jadi ada ya lagu pesanan. Kadang-kadang misalnya dia nggak merasa begitu. Misalnya gini ya, kalau sekarang pesanan itu konteksnya misalnya interaksi sama fans aja. Itu kan, Bang, Om,
Mas tulis lagu ini dong. Terus dia misalnya ngeliat kayak ada pasarnya ya, oh ya bagus juga ya buat popularitas band gue, buat jaga. Oke lah, gue bikin Ya, gitu. gue bikin ya, tapi ternyata aku nggak di situ jiwanya kan lama-lama. Itu kan sebenarnya nggak yang kayak korporasi orang mesen lagu apa commission works gitu, kita suruh bikinin jingle gitu ya. Tapi ini sebenarnya kasual interaksinya. Tapi kalau jiwa kita nggak di situ kadang-kadang membebani juga dalam artian gue emang pengen nulis lagu ini nggak ya gitu. Tapi kalau ternyata dari dirinya dia pengen nulis, itu kadar kebosanannya nanti potensinya tuh lebih dikit. Oke, nah jadi dari berbagai karya yang dibuat, tapi pernah nggak sih ada yang akhirnya mungkin karena terlalu keras, terlalu galak, terlalu sensitif, terus akhirnya tidak dirilis, tidak di launch kepada publik? Ada nggak riwayatnya? Nggak ada. Tapi gue curiga diri gue juga udah punya self censorship kali ya, mana yang ditimbang perlu atau enggak gitu. Tapi sebenarnya gue merasa nggak boleh begitu. Tapi ini pergulatan batin aja, pergulatan sendiri nih ya. Kita bisa bilang bahwa kita nggak melakukan itu gitu, tapi emang benar, emang ada kita nggak punya self censorship gitu ya. Kita pasti punya ukuran-ukuran yang mungkin kita nggak jelasin ke orang gitu ya. Jadi gue cuma berusaha untuk ngomong apa yang mengganggu, menggugah pikiran gitu. Tetapi apakah yang menggugah pikiran itu udah gue pagar-pagari, aduh gue juga nggak tahu juga. Ya pokoknya hasilnya seperti ini. Pokoknya hasilnya seperti ini. Pengennya lebih bisa memberikan balance bagi orang yang dengerin, dalam artian gini, kalau emang lagu-lagu yang nulis soal politik dikit, ya udah gue akan nulis lagu yang politik biar balance aja. Tapi juga gue punya kemarahan yang tadi, memang pengen juga nulis itu ya. Jadi ada kebutuhan dan merasa terpanggil, akhirnya nulis. Tapi kalau apakah kapok nulis lagu politik, apakah pengen ini, justru malah enggak. Justru malah bahkan album ERK yang terakhir Rimpang itu dirilis tahun 2023 itu semakin politis, walaupun semakin kita cara nulisnya berbeda gitu ya. Misalnya nggak yang terlalu jelas kemarahannya itu. Kalau dulu lagu misalnya ada Masih Tidak Percaya, temponya tuh tinggi, nah nyanyinya marah gitu-gitu ya. Kalau sekarang lebih kalem. Tapi sebenarnya secara lirik menurut gua lebih albumnya itu sangat politis. Album RK. Jadi emang kita malah semakin politis, tapi cara menyampaikannya lebih sesuai umur. Sesuai umur gak tuh? Dia lebih kalem gitu lah ya. Iya. Karena yang ya mungkin mencoba cara lain aja. Kita pernah marah-marah, kita pernah yang agak marah-marah. Yang lain-lain itu udah pernah kita coba cara lain. Cara lain ya siapa tahu. Soalnya gini Mas, kan memang ya ada beberapa riwayat, mungkin akhir-akhir inilah banyak kawan-kawan seniman atau spesifiknya musisi yang mereka ketika mencoba untuk mengambil jalur yang kurang lebih sama dengan ARK, kritis gitu tiba-tiba menerima perilaku-perilaku diskriminatif, ancaman apa segala macam kan. Nah itu pernah juga kah? Ya belakangan pernah, maksudnya di atau antara ya udah lah rilis udah bikin musik udah sekitar belasan tahun, ancamannya itu baru mungkin 3 tahun belakangan lah. Misalnya event organizer ditanya-tanyain oleh aparat, nih siapa yang mau main, dia bukannya suka ngeritik pemerintah ya, lalu ada beberapa kejadian. Dan bahkan kalau di sini di kios kita kan mulai merasa, jadi kios kehadirannya adalah setelah kita buat lagu, ARK buat lagu, gimana, masih ada hasilnya nggak gitu ya? Apakah ada hasilnya dengan buat lagu politik nih, apa sih gitu ya? Lalu kita merasa ya itu salah satu cara aja gitu. Jadi kita nggak bisa membebankan musik untuk bisa menggerakkan orang hanya ya. Orang bisa bergerak melalui apapun, kita cuma mencoba mencari cara aja. Lalu salah satu pemikiran kita,
mungkin kita butuh ruang untuk mengekspresikan sesuatu. Akhirnya kita bikin kios, Ojo Kios ini, orang bisa perform segala macam, ada diskusi, ada pemutaran film dan lain-lain. Yang juga mengundang, karena tema-tema diskusinya mungkin politis, mengundang Intel. Wow, Jadi ya kita udah jadi joke lah di sini. Ada tukang bakso ngeliatin ke dalam, aja atau tukang bakwan ngeliatin ke dalam, ya kita lagi muter film apa dan lain-lain gitu. Itu udah biasa lah ya. Ada ya aparat datang nanya-nanya ini tempat apa, terus ya akhirnya kita persuasi untuk ya udah Pak, ini tempat band-bandan nih, Bapak beli merchandise dong. Oh ya jadi nggak apa-apa, buat oleh anak Bapak gitu ya. Wah, malah di ya hal-hal itu ada. Itu ditantangin. sekitar 2000-an awal. Dan ya tapi nggak seperti yang terjadi dengan temen ya, yang kayak Sukatani terjadi itu RK belum pernah gitu, dan semoga enggak. Tapi ya itu lampu bahaya buat kebebasan berekspresi gitu ya. Jadi memang kan kita punya hak dan udah dilindungi hak kita untuk mengekspresikan apa yang pemikiran-pemikiran kita gitu. Nah, hal-hal itu tuh menghambat kebebasan berekspresi dan berbahaya sih buat demokrasi sebenarnya. Terus kemudian kalau ditanya tentang mengapa teman-teman seniman atau khususnya musisi ini harus juga turut kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tuh apa, Mas? Karena kan mereka sebenarnya punya pilihan untuk ya udah gue terjun ke industri untuk misalnya kepentingan ekonomi aja atau popularitas aja atau apa, tapi kenapa harus turut berkontribut dengan cara yang kritis? Karena kita seniman kan juga bagian dari warga ya. Jadi bagian dari warga itu dalam sistem dalam sistem demokrasi sebenarnya menuntut keaktifan warga dalam berpolitik, bukan hanya sebagai anggota partai politik, tapi berpolitik dalam arti ikut terlibat dalam bagaimana politik dijalankan, dalam arti mengkritisi pemerintah dari level yang terkecil gitu. Hanya dengan itu politik bisa berjalan lebih substansial, bukan hanya politik elektoral yang dilakukan setiap 5 tahun gitu. Nah, kesadaran politik yang tinggi itu nantinya akan membawa, kalau masyarakatnya punya kesadaran politik, aware kalau ada pemerintah dijalankan dengan tidak benar gitu, mereka akan melakukan mengkritisi dan lain-lain. Lalu akibatnya karena dikritisi, ada kontrol dari masyarakat, dari media, pemerintah akan berusaha membalance dengan gue akan berusaha lebih baik bekerjanya gitu ya. Tapi karena upaya masyarakat itu dihalang-halangi, bahkan mungkin kebebasan sipil makin menyusut, bahkan pendidikan politik yang nggak jalan, itu akhirnya demokrasinya nggak berjalan dengan baik seperti yang seharusnya. Jadi cuma demokrasi, misalnya ratingnya tinggi itu ya cuma formalitas aja. Ya memang orang yang datang ke bilik suara tinggi gitu ya, tapi sebenarnya yang paham peran-perannya itu kecil gitu. Sehingga dari situ karena musisi bagian dari masyarakat, akhirnya gue ngambil contoh misalnya waktu konser 2014 ya, Salam Dua Jari itu kan mengerek elektabilitas Jokowi ya. Nah itu kan seolah-olah musisi punya kesadaran politik gitu untuk terlibat aktif mendukung harapan politik pada saat itu ya. Tapi setelah kita memberikan kekuasaan kepada orang yang terpilih, dia bisa punya anggaran untuk bikin sesuatu, dia bisa bikin regulasi, dia punya tentara, polisi, jaksa dan macam-macam ya. Itu kita udah kasih kekuasaan itu, tapi ternyata pendukung-pendukung musisi-musisi ini ya, kesadaran politiknya malah banyak yang menjadi corong pemerintah, padahal harusnya
musisi balik lagi ke warga, ke masyarakat. Jadi ke posisi mengkritisi sebagai warga gitu iya, ya. ke posisi sebagai warga. Jadi dia mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal itu tuh nggak jalan. Artinya menurut gua pemahaman musisi terhadap politik juga nggak segitunya gitu ya. Tapi at least mereka sudah ada di tahap mau terlibat nggak sih Mas? Karena kan banyak juga yang apatis kan. Betul. Tapi itu pun ternyata masih belum cukup ya. Belum cukup sih, belum cukup. Karena emang kita perlu elevasi pemahaman politik dan bagaimana negara ini dijalankan memang banyak orang gitu supaya demokrasinya substansial kan ya. Repotnya adalah kita penduduknya banyak sehingga yang harus disadarkan maksudnya bahwa peran politik nggak hanya formalitas aja, itu harus lebih banyak orang lagi sehingga bisa maju bareng. Nah itu apa namanya PR besar gitu ya. Dan kalau ngelihat musisi yang kelihatannya punya kesadaran politik tinggi, sebenarnya belum terlalu musisi. Dan sebenarnya mereka punya potensi gitu karena mereka bisa menyebarkan sesuatu ya, karena mereka tokoh gitu ya. Iya, lewat karya-karya. Nah iya, jadi misalnya ada contoh kasus kesadaran politik tadi kenapa perlu, misalnya kasus belakangan soal royalti gitu ya. Yes. Soal royalti itu Mas? blessing in disguise-nya dari keributan itu kan jadinya akhirnya musisi sadar bahwa mereka harus memperjuangkan haknya mereka masing-masing. Jadi si pencipta lagu berasosiasi, berkumpul untuk memperjuangkan haknya pencipta, si penyanyi, performer juga berasosiasi, berkumpul untuk memperjuangkan hak-haknya penyanyi. Dan berikutnya juga nanti akan ada asosiasi komposer atau asosiasi promotor gitu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Nah itu nanti kan mereka berkumpul bersama untuk saling, kalau semuanya mengedepankan kepentingan pribadi bisa jalan nggak? Kalau kita bernegosiasi berarti kepentingan ini harus diadopsi, kepentingan pencipta, penyanyi, promotor dan lain-lain, semua pihak di ekosistem ketemu di tengah gitu ketemu ya. di tengah itu akan menjadi apa namanya satu jalan yang baik buat semua. Tapi paling nggak tuh kesadaran politiknya tumbuh. Ada dulu. Ada ya, dari situ nanti akan ada tegangan-tegangan yang itu sangat lumrah dalam demokrasi untuk mencari titik tengah kan gitu ya. Jadi blessing in disguise-nya ini ribut-ribut soal royalti musik ini nih hubungannya tadi ya ke bagaimana musisi harus aktif terlibat gitu, kritis. Itu sebenarnya mereka punya kesadaran kalau bukan diri mereka yang akan memperjuangkan, yang nggak ada lagi. Jadi mereka harus memperjuangkan profesi mereka, hak-hak mereka, sama seperti kita semua harus memperjuangkan hak-hak warga. Politik warga di warga ini harus kuat gitu, termasuk juga karena musisi, filmmaker, semua warga itu juga harus kuat gitu, harus memperjuangkan profesi mereka masing-masing dan juga mereka sebagai warga gitu. Nanti dari situ mungkin idealnya akan tercipta situasi yang lebih balance, kekuatannya antara pemerintah yang punya segalanya dengan warga. Oke, harmoni ya. Jadi yeah. tidak ada yang lebih dominan. Pengennya. Sekarang sih masih jauh masih jauh. Kita harus melakukan apa ya, upaya untuk mengajak warga lebih peduli gitu kali. Oke, Mas Kholil. Nah, kira-kira menurut Mas Kholil 80 tahun Indonesia yang sekarang kayak apa tuh Mas? Bersama-sama. Wah, masih banyak menurut gua. Bahkan setelah kita melakukan apa ya, fase berdarah-darah 98 tuh banyak yang capaian-capaiannya tuh yang udah hilang gitu sekarang. Oh, justru hilang? Ya, belum tercapai ada? Belum tercapai ada. Yang udah pernah terus hilang ada juga Mas? Iya ada. Jadi bahkan menurun ya, dalam artian kayaknya kita justru setback. Dan untuk bisa lebih maju ke depan tuh butuh kerja keras banyak orang dan masih cukup lama nih kalau ngeliat dari situasinya. Misalnya nih kalau gue ngalamin 98 gitu misalnya. Oke. Situasi 98 tuh kan tensionnya dari 96, 97 tuh udah terasa kan gejolak. Kalau sekarang 2025 suasananya untuk menjadi orang punya kesadaran politik dong, ini arah politik mau kemana itu kayak masih tahun 92 nih, masih adem-adem aja gitu ya. I am like nothing's happened. Iya gitu, padahal sebenarnya kita bahaya loh, ini kita bahaya banget situasinya.
Yang mana militer makin menguat, kekuatan sipil semakin menyusut gitu, dan ini ke arah yang kalau menurut gue ya kurang baik gitu. Jadi dan perlu kesadaran publik yang lebih kuat gitu ya, dan itu kerja yang berat sih. Dan harus dilakukan bersama-sama. Bersama-sama, ya. Oke, peringatan darurat dah. Nah, Mas Khalil, berarti kan 80 tahun ya. Indonesia Emas tuh 2045, ya 20 tahunan lagi. Apa yang ada di kepala Mas Khalil ketika kita mencapai di 2045 itu? Indonesia kayak mana sih? Waduh, nggak tahu gue kalau prediksi ya, tapi kalau harapan pengennya ya ngelihat potensi yang ada. Sebenarnya banyak kan orang yang bagus-bagus, musisi-musisi muda yang punya kesadaran politik, lalu menggunakan kekuatannya gitu ya untuk bisa menginfiltrasi pandangan-pandangannya ke publik atau pendengarnya itu juga ada gitu, bukan yang nggak ada gitu ya, ada dan aktif gitu ya. Jadi kayaknya itu mesti lebih banyak gitu ya. Tapi sekarang lagi hype medsos nggak sih? Apakah ya katakanlah anak-anak muda sekarang udah cukup aware dengan ya demokrasi, politik gitu dengan adanya digitalisasi dan media sosial? Tapi di Indonesia masalahnya adalah upaya seperti itu akhirnya di counter oleh apa yang sering digunakan untuk kampanye politik, misalnya kayak buzzer gitu, untuk mengcounter informasi yang keluar, jadi dibikin masyarakat bingung antara ini benar atau enggak gitu, sehingga sudut pandang masyarakat tuh benar-benar nggak tertebak apakah ini nih dukungan atau ini hanya bot atau rekayasa gitu ya. Jadi itu PR dari kita semua sih, maksudnya buat yang anak muda yang aktif di sosmed itu kan jadi kayak jadi malah bingung gimana ya cara menavigasi lautan informasi yang mana yang benar gitu. Yang misalnya gini, kalau di Amerika ya, kampanye hitam itu boleh, tapi dikasih tahu batasannya. Ini siapa yang ngeluarin. Siapa misalnya kampanye hitam terhadap Kamala Harris dikeluarkan oleh pendukungnya Donald Trump, ya pasti ya kan, jadi benar bahwa ya ini mah kampanye hitam. Orang yang ngeluarin, yang membiayai itu kubu sebelahnya. Jadi sebenarnya kayak advertorial kan sebenarnya kalau di media, bahwa ada statement tertentu yang kalau dia harus ngasih tahu siapa sumber dananya gitu. Nah sebenarnya kayak kalau di kita kan belum ada. Iya, di kita kan belum ada. Sebenarnya kalau buzzer harus ada disclaimer bahwa gue emang dibayarkan, jadi masyarakat bisa menilai, oh ya jelas aja lu ngomong orang lu dibayar dari situ. Itu kan sebenarnya akan memudahkan masyarakat memfilter. Ini sih nggak benar pendapatnya, bukan karena pendapat murni tapi karena pesanan, bayaran dan lain-lain. Itu kan sebenarnya yang karena kita nggak ada ketentuan soal itu jadi kacau balau. Jadi kita jadi malah adanya benturan antar masyarakat aja. Yang lain yang ngasih order untuk bisa menghalau kritisisme masyarakat, itu tenang-tenang aja di sana. Jadi masyarakat yang berantem. Ketawa-ketawa aja ya. Iya, ketawa-ketawa aja. Itu tantangan dari generasi sekarang, dan walaupun harapannya adalah generasi sekarang tuh peduli sih. Terbukti demo-demo yang besar itu terjadi 5 tahun belakangan kan. 2019 itu demonya besar, 2020 Omnibus Law demonya besar, terus 2024 Indonesia Gelap bahkan mungkin bisa menunda, menghambat anak presiden untuk jadi
gubernur, calon, ya. untuk jadi calon gubernur lah gitu ya. Walaupun gagal menghambat anak presiden untuk jadi wakil presiden, tapi pada saat itu ada sedikit sih keberhasilan yang perlu dirayakan dan kita analisa gitu ya, gimana caranya supaya ini lebih sustain, terawat, kritisisme lebih terjaga bareng-bareng gitu, dan bagaimana cara menggunakan sosial media agar bisa lebih efektif dan kita bisa nyaring yang mana yang hanya dengungan pesanan gitu ya, dengungan pesanan atau yang sebenarnya lebih substansial. Ya, kalau di Tempo sih kami ada program namanya Cek Fakta. Jadi kalau informasi yang berseliweran nggak benar, iya kita akan klarifikasi kebenarannya. Betul. Jadi ya maksudnya produk-produk seperti itu udah ada, tinggal bagaimana masyarakat mau memanfaatkan dan punya kesadaran untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Betul. Ya sebenarnya ya Tempo andalan lah ya untuk bisa kita rely pada satu media yang memang udah punya fungsi jurnalisme, yang punya metodologi kan ya, jurnalisme itu bisa jadi pegangan. Tapi sebenarnya di dunia media juga kalau kita baca, mereka juga tergerus sama keinginan pasar gitu. Pasar pengen yang lebih cepat dan akhirnya dia mulai mencari cara gimana agar bisa sustain karena marketnya pengen yang lebih cepat, bukan yang lebih dalam, yang lebih benar gitu. Akhirnya ya situasi yang kita harapkan media itu bisa menjadi pilar 4 demokrasi gitu, itu juga kan ya nggak seperti yang diharapkan. Hanya sedikit aja yang masih tetap kritis dan punya prinsip-prinsip jurnalisme yang kuat gitu ya. Yang selebihnya tuh banyak yang tergadai juga sih menurut gue. Jadi itu juga memperburuk kesadaran publik untuk bisa lebih kritis terhadap pemerintah. Wow. Wah. Berat ya? Berat. Soalnya kita minum dulu lah. Iya betul, karena memang media sekarang tuh Mas Khalil, kami bersaing ketat dengan algoritma. Iya betul. Itu yang kami harus berjuang cari cara situ. Ya, harus cari karena teknologi kayak sulit untuk mundur kan ya. Sulit untuk mundur. Pilihannya hanya beradaptasi. Iya, kita beradaptasi, mencoba mencari cara agar kita bisa berjalan bareng dengan perkembangan teknologi itu. Bukannya kita menghambat perkembangan teknologinya, tapi kita ya harus pinter-pinter sih. Memang susah sih. Mas, kalau ditanya soal album mana yang paling punya kesan emosional barangkali, atau paling dekat, paling relate dengan kehidupan pribadi Mas Khalil? Gua dari dulu lebih sering kalau ditanya tuh menjawab album yang terakhir dibuat, karena kita terus mencari belajar gitu ya, dengan kemampuan yang lebih kaya, karena semakin lama kan ya kita menekuni dunia musik, otomatis skill juga semakin terasa gitu. Dan yang terakhir tuh yang paling ideal dalam hal bagaimana mengkompos sebuah musik, bagaimana menulis lirik dan cara menyampaikannya gitu ya. Dan gue merasa di album terakhir ini ya kemampuan kita dikeluarin semua, dan yang paling gua seneng lah ya, album Rimpang ERK tahun 2023, karena kita belajar gimana cara bikin. Album pertama tuh lagunya pendek-pendek ya, masih meledak-ledak. Album kedua juga hampir mirip karena berdekatan. Album ketiga tuh lalu kita mulai main instrumentasi, lagunya panjang-panjang, liriknya lebih kontemplatif. Lalu album keempat itu menggabungkan itu semua, kita menggabungkan itu semua dengan peningkatan skill tadi gitu ya. Pengennya musiknya lebih efektif tapi juga lebih luas gitu. Wah, susah juga ya gimana musiknya lebih luas ya. Itu maksudnya rasanya juga mungkin bisa lebih luas. Lalu kalau lirik pengennya tuh bisa memberikan
men-trigger atau memicu orang untuk memikirkan hal yang kita tulis. Tapi juga apa ya, kita pengen lebih sedikit mengkhotbahkan sesuatu gitu. Jadi pengen bercerita, tapi juga pengen tetap punya ada kemarahan di dalamnya, tapi nggak terlalu preachy, nggak terlalu khotbah gitu, nggak terlalu apa gitu kan. Itu perlu belajar lah ya. Gue merasa kayaknya sih sedikit lebih baik lah di album terakhir itu. Cara delivery musiknya, delivery liriknya ya, bagaimana kita menulis gitu. Walaupun tema-tema ya tetap terus, tema tuh selalu ada lah, tinggal kemampuan menulis orangnya aja yang perlu ditingkatkan. Kalau misalnya kita mau nulis apa ya, emang berarti kita punya lagi writer's block dan punya keterbatasan dalam menulis. Sebenarnya apapun bisa kita tulis, tinggal kitanya mau belajar untuk mencari cara menulis melalui angle ini, perspektifnya kesini. Itu sebenarnya kan banyak caranya, tinggal kitanya mesti lebih tough untuk cari cara menemukan formula buat musik kita, bagaimana kita mendekati atau bagaimana kita menulis karya gitu, baik secara musikal maupun lirikal. Wow, Mas, pertanyaan yang sama tapi kali ini jawabannya lagu yang mana? Kalau lagu secara komposisi sebenarnya Putih ya, yang banyak, dan itu ada di album Synesthesia, dan itu kayak satu komposisi musik yang panjang dan ya kesannya bisa mendalam gitu ya. Boleh lagu lain juga? Boleh dong. Oke. Di album Rimpang ada 2 lagu yang juga berkesan gitu ya, Bersemis Kebun, lalu Manifesto. 2 lagu, Bersemis Kebun dan Manifesto. Bersemis Kebun lagunya pendek tapi komposisinya lebih efektif gitu, artinya timbunan-timbunan suara, lapisan-lapisan suaranya tuh banyak sebenarnya, tapi mudah-mudahan nggak rumit. Jadi musik yang bagus menurut gua adalah musiknya tuh easy listening, tapi ketika dimainin itu sebenarnya berisi berbagai kerumitan gitu, tapi kerumitan itu bersinergi menjadi sebuah komposisi yang sebenarnya gampang didengar. Nah, tapi bikin hal yang kayak gitu susah. Ya itu tadi yang kita harus ngasah, gimana ya kerumitan yang dihadapi oleh pencipta nggak perlu dihadapi oleh pendengar. Pendengar harusnya dengarnya indah-indah, yang enteng gitu ya. Walaupun indah dalam artian situasi yang mencekam itu kan nggak indah ya. Tapi bagaimana sesuatu hal yang mencekam itu dikonstruksi untuk mencekam, itu yang indah kan. Proses mengkonstruksi rasanya itu yang indah gitu. Jadi estetika tuh lebih ke bagaimana kita berusaha mendeliver rasanya. Rasanya sih nggak indah, rasanya tuh serem, atau rasanya tuh marah. Tapi keindahannya itu hadir karena kita bisa mengkonstruksi rasa marahnya itu yang kita hadapi, agar juga yang mendengarkan juga terbawa ke kemarahan itu atau ke kebahagiaan itu gitu ya. Itu kan sebenarnya estetikanya. Jadi, kesulitan-kesulitan mengkonstruksi agar pendengar juga bisa merasakan hal yang sama itu jangan dikasih ke pendengar. Kesulitannya cukup milik si kreatornya aja, si pembuat, penulisnya gitu. Yang dengar sih harusnya tinggal terbawa rasanya aja. Nah, itu yang kita masih dilatih terus. Masih harus dilatih ya, masih harus melatih. Yang rumit-rumit jadi sesuatu yang indah. Disitulah seni bekerja ya, maksudnya. Iya sih, karena kan dia menjadi salah satu medium untuk mendekati satu isu gitu. Kalau misalnya lewat tulisan aja atau lewat dunia akademik bisa mencapai isu tertentu, tapi kadang-kala dia punya hambatan-hambatan yang bisa didekati melalui seni gitu ya. Nah, itu sebenarnya peran seni ya. Itu yang bisa
diisi atau saling mengisi dengan disiplin-disiplin ilmu lain. Mas, tapi Efek Rumah Kaca ingin dikenang sebagai band yang seperti apa, Mas? Band yang apa ya? Apa? Buat kami pribadi sih dia jadi rumah untuk terus bisa mengasah kritisisme, jadi tempat. Ya rumah tuh isinya macam-macam ya. Rumah kita kan bisa jadi tempat istirahat, bisa jadi tempat berkarya, tempat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu kali ya. Jadi emang udah campur-campur jadi kayak pegangan juga buat personilnya masing-masing. Apa kita mungkin kita nggak sepolitis itu dulunya gitu ya, tapi bisa jadi karena lagu-lagunya akhirnya satu sama lain mulai mengalami perubahan, jadi lebih kritis, jadi lebih politis gitu ya, jadi lebih peduli sesama gitu. Mungkin sebelumnya enggak, kan itu sebenarnya kan sesuatu hal yang baik, dan kami berbahagia dengan hal yang mengarahkan kami ke situ gitu. Jadi buat kami dia menjadi rumah tempat kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Semoga buat orang lain juga sama. Bisa merasakan musik ERK, ya terus bisa menikmati ke rasa-rasa yang kami tawarkan, dan semoga bisa menjadi ajang percakapan untuk mengkritik ERK juga, atau mungkin sejalan dengan pemikiran ERK. Pokoknya itu jadi tempat buat menimbulkan pemikiran-pemikiran baru juga, mudah-mudahan. Tapi sampai kapan Mas akan ada? Kalau kami udah nggak bisa bikin musik yang bagus, harusnya sih kita harus menyerahkan kepada yang muda-muda yang lebih bagus. Mengukur bagus dan tidak bagus sih itu bagaimana? Aduh. Mudah-mudahan kami tahu diri kalau kami udah mulai stagnan gitu. Wah kayaknya RK udah jelek nih karya-karyanya ini, udahlah kasih aja ke yang baru-baru gitu. Semoga kami punya kesadaran itu dan kebijaksanaan untuk kayaknya musisi-musisi baru lebih bagus deh gitu. Nah kita kayaknya udah layak menekuni atau bermain musik tapi buat pribadi aja gitu. Buat kesenangan pribadi. Kasihan ya, orang kan publik tuh waktunya sedikit, dikasih lagu-lagu yang banyak, kalau lagu-lagunya nggak bagus sayang. Waktunya terbuang publik. Jadi kita harus punya tanggung jawab juga, bahwa musisi bertanggung jawab dengan kepada publik, yaitu dengan bikin karya yang mereka membuatnya tuh penuh usaha, penuh upaya, bekerja keras, dan memang berkualitas. Jadi kalau enggak, kasihan waktunya publik dibuang-buang gitu. Itu kan tanggung jawab kita sebagai musisi ya. Musisi seniman punya tanggung jawab kepada publik. Ya kalau pejabat negara juga punya tanggung jawab kepada publik. Mereka menjalankan profesinya aja. Publik harus mengkritisi pejabat negara gitu misalnya ya. Tapi juga publik juga harus mengkritisi kata-kata seniman. Iya, seniman juga perlu dikritisi. Lu nggak bagus, sudah pensiun aja. Oh iya, baik-baik gitu. Jadi menunggu ketemu momen itu ya tadi sudah cukup bijaksana untuk bisa melihat bahwa kayaknya sudah bukan waktunya lagi dan segala macam. Tapi kalau nanti sudah pensiun, kira-kira apa yang akan dilakukan seorang Khalil Mahmud? Apakah masih akan berada di jalur aktivisme, bergabung dengan ya lembaga-lembaga masyarakat sipil misalnya segala macam? Ya bisa, tapi sekarang ini udah nyicil nih. Dengan bikin toko buku ini kan gue bisa aja nanti jadi ya pemilik toko buku. Bisa kalau ada rasa ingin terjun ke masyarakat dalam dunia akademik, bisa jadi dosen atau guru gitu ya. Lalu balik lagi akuntan kayaknya berat. Udah ketinggalan kayaknya dengan perkembangan itu dan perkembangan dunia accounting, dan kayaknya itu perlu tenaga lebih ya. Jadi kayaknya bisa jadi pengen sekolah lagi loh. Bisa jadi pengen sekolah lagi juga supaya tambah ilmu lah ya. Itu kemungkinannya nanti kalau udah sekolah lagi ternyata bisa, ya ujung-ujungnya bisa jadi guru juga.
tetap guru juga gitu ya. Tadi kan udah ada guru ya. Apalagi ya, atlet nggak mungkin. Capek. Musik ya. pasti dong. Musik, ya musik bisa bikin mungkin musik-musik yang lebih pribadi gitu kali ya, bukan bersama RK gitu bikinin lagu orang mungkin bisa juga. Oh ya, ada opsi itu ya. Ya bisa jadi cipta lagu buat penyanyi-penyanyi lain gitu mungkin ya. Semoga nggak pensiun, artinya semoga bisa terus bikin lagu bagus. Tapi kami aja sekarang dari album ke album itu semakin lama bikin lagunya karena semakin sulit bikin lagu yang baru, dalam artian kita kan nggak pengen ngulang ya, bikin lagu ini udah pernah nih, kita ngapain bikin lagu yang hampir mirip yang udah pernah. Akhirnya kita berusaha menjelajahi wilayah-wilayah baru. Nah itu tuh semakin susah karena ini udah. Atau mungkin karena standarnya semakin tinggi. Iya bagus kita punya standar yang tinggi ya, tapi memang akhirnya kalau kemampuannya nggak tinggi jadinya makin lama. Nah akhirnya standar kita tinggi, kemampuannya nggak berjalan mengikuti. Seiringan, iya gitu ya. Akhirnya semakin lama bikinnya. Nah kalau gejala kita semakin banyak maunya tapi nggak didukung sama kemampuan, itu udah ada nih gejalanya di RK ya. Tapi kita masih terus bisa kali ya, kita masih berusaha masih semangat. Iya berusaha mempunyai etos kerja seperti dulu waktu tahun awal-awal ngeband kan kita masih semangat ya. Kita berusaha untuk punya situasi itu dan nggak tahu nih berhasil apa enggak. Pengennya kalau ditanya kapan pensiun, pengennya nggak pensiun. Tapi ternyata kalau emang udah nggak bikin karya yang bagus, buat apa? Jadi kita harus emang pensiun. Kita berusaha menolak, nggak mau berhenti, tapi lihat aja nanti kalau emang udah jelek bikin karyanya, semoga kita sadar dan kita ya kasih estafet ya ke yang muda-muda yang lebih bagus. Tak perlu dipaksakan ya Mas ya. Iya sih, kasihan. Nah, tadi baliknya kasihan, mahal nih. Waktu publik kasihan. Iya. Oke. Baik. Mas, tapi kalau ditanya seandainya dikasih kesempatan untuk menulis surat kepada ya mungkin anak-anak muda kali ya, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Mas Khalid? Menurut gue generasi yang sekarang perlu lebih banyak untuk apa ya, mereka punya waktu yang lebih, punya pemikiran yang lebih karena mereka sangat fokus melakukan sesuatu gitu. Cuma mungkin bedanya resiliensinya aja sih. Tapi ya juga mungkin belum tentu benar juga karena anak-anak misalnya kalau ngelihat anak-anak sekarang mungkin banyak juga yang punya daya tahan gitu ya. Tapi gue nggak tahu nih, gue merasa kayak orang yang punya banyak privilege kadang-kadang privilege-nya dalam hal opsi ya, mereka punya opsi untuk gue mau ini, gue nggak mau ini gitu. Kalau dulu gue lebih buat gue pribadi, gue merasa gue nggak punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan setelah berusaha independen, ya meminimalisir pengaruh gitu ya dari atau ketergantungan terhadap sesuatu hal. Nah, resiliensi itu mudah-mudahan juga bisa didapat dipelajari dari hal yang lain kali ya, si anak-anak generasi sekarang gitu ya. Tapi kalau pemikiran sih gue rasa kecemerlangannya banyak lah potensinya. Makin brilian kayak anak sekarang ya. Ada aja idenya. Ada aja idenya, apalagi kalau kita bahasa misalnya baca di komentar netizen tuh udah berlapis tuh. Misalnya kayak misalnya ada orang komentar apa, terus netizen komentarnya gejalanya apa Pak? Iya. Itu kan udah beyond. Dia sebenarnya nanya, ngaco lu. Ngaco itu artinya sakit lu. Sakit lu artinya gejalanya apa Pak? Gitu, itu kan udah berlapis banget. Itu kan kayak hebat sebenarnya netizen. Itu termasuk di dalamnya ya, upaya untuk mengkritisi pemerintah kan juga berlapis akhirnya. Kalau mengkritisi pemerintah ditekan, nanti takut dipersekusi dan lain-lain. Akhirnya mereka ya udah kita dukung pemerintah maunya apa ya kita dukung, terus bismillah komisaris. Itu kan sebenarnya upaya untuk mengkritisi, tapi ya. Resiliensi masyarakat untuk tetap bisa kritik, memberikan kritik gitu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Itu ibaratnya kalau kata James Scott itu
senjatanya orang-orang kalah. Kita itu udah ditekan, tapi kita tetap mau punya senjata nih. Gua tetap mengkritik dengan satir. Oke. Karena praktek-praktek yang menjijikan itu ada gitu. Orang dukung-dukung, jilat-jilat pemerintah, terus jadi komisaris. Ya udah, sini gua jadikan lelucon. Karena itu yang kita bisa gitu ya. Iya. Tetap kritis. Cuman berubah bentuknya aja ya. Bentuknya berubah. Ada sih perlawanan tetap ada, dan itu kan perlu kreativitas ya. Betul. Dan itu terjadi sekarang anak-anak kreatif banget. Bahasanya tuh udah macem-macem dan sangat gue sangat terinspirasi dari pemikiran banyak orang nih. Oke, Mas Walid, kita sekarang sampai di segmen paling akhir yang paling mengejutkan adalah segmen quick quiz. Nanti Jian akan bacakan pertanyaan. Itu ada 2 pilihan, silahkan dipilih dengan cepat, nggak boleh mikir lama-lama. Oke. Sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama, bikin lagu atau tampil di panggung? Bikin lagu. Bikin lagu. Lalu tampil. Masa? Oke, pertanyaan kedua, lebih enjoy diskusi isu sosial atau bikin lagu yang baru? Bikin lagu. Tolong pilih di antara 2 judul lagu ini ya. Yang pertama, Mas, Di Udara atau Mosi Tidak Percaya? Di Udara. Dibayar mahal tapi harus bungkam atau bisa kritis tapi tanpa sponsor? Yang terakhir ya, bisa kritis tanpa sponsor. Udah biasalah kita hidup susah. Jalan hidup yang dipilih ya. Oke. Lalu next, bareng ERK sampai tua atau pensiun dan jadi aktivis penuh waktu? Enggak, bareng ERK sampai tua. Kalau masih bisa ya. Masih di pertanyaan selanjutnya, tapi kali ini nggak memilih, tapi tolong dijawab cepat juga. Kenapa harus dengerin lagu ERK? Karena bisa menjadi alternatif aja buat banyak lagu-lagu yang udah ada nih. Mungkin bisa memantik percakapan dan mengantarkan rasa yang mungkin belum ada, belum pernah dirasakan, apakah itu kesedihan atau kebahagiaan atau kemarahan atau apapun itu yang mungkin belum ditemukan di aliran musik lain atau musisi-musisi lain. Baiklah, last question adalah 3 kata untuk Indonesia yang baru aja 80 tahun. Baru aja 80, semoga cepat sembuh. GWS. Get well soon. Get well soon. Wah, thank you banget, Mas. Sama-sama. Thank you sudah berkunjung. Berkunjung, Jian berkunjung ya. Terima kasih sudah diterima di sini, teman-teman Tempo, teman-teman cakap-cakap. Terima kasih juga Tempo. Semoga bisa memberikan inspirasi atau hal yang baik lah ya kepada para penonton. Amin. Semangat terus, Mas, berkarya, berjuang. Bareng-bareng lah, bareng Tempo juga. Bareng Tempo. Oke, semoga sehat selalu, Mas. Sama-sama. Yeay. Sobat Tempo semuanya, saya Dejihan dan juga teman-teman yang bertugas di sini semuanya pamit undur diri. Mohon maaf ada salah. Kita berjumpa lagi di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Bye-bye.